akses secara lokal saja gitu. Nah, kemarin kan kalian sudah menginstal ini kan, ada aplikasi SAM maupun Laragon ya. Terserah nanti kalian mau pakai yang mana, silahkan sesuai dengan keinginan kalian mau belajar yang mana gitu. Karena ini hanya sebatas pengenalan, jadi saya tidak terlalu menjelaskan secara detail ya, tentang fungsi dari tool tersebut ya. Di luar apa, kalau di luar boleh nanti kita membahas masalah itu, tapi untuk praktikum internet tidak terlalu jauh membahas tentang tools yang digunakan. Kemudian yang berikutnya untuk hari ini nanti sedikit perkenalan dengan materi yang nanti berkaitan dengan internet. Ada browser kemarin ya, dan bagaimana browser itu bisa menerjemahkan suatu bahasa pemrograman. Jadi di sini biasanya browser itu kayak menggunakan teknologi yang disematkan di dalam browser tersebut untuk bisa menerjemahkan dari bahasa pemrograman server side ke dalam bahasa pemrograman client side. Oke, saya share screen dulu. Terlihat ya di situ ya? Terlihat, Pak. Ya. Nah, untuk direktorinya, ini direktori yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi di dalam SMPP ini kebetulan saya pakainya yang LAM ya, karena yang Laragon dia hanya bisa berjalan di Windows. Nah, di sini misalkan kita menggunakan SAM juga sama, nanti baik SAM kalau di sini tempatnya namanya LAM ya. Di sini ketika kita mau menyimpan project kita, berarti dia di dalam directory htdocs. Sedangkan kalau di sedangkan kalau di Laragon, dia disimpan di dalam directory www kemarin ya. Nah, jadi ada perbedaan ketika menyimpan. Kalau yang di SAM itu di directory htdocs, sedangkan untuk yang untuk yang Laragon dia di directory www. Oke ya, sebentar. Saya ada tamu sebentar.
kita lanjut ya. Maaf tadi ada sedikit tamu. Bentar ya. Nah, jadi yang kemarin sudah dijelaskan di dalam tools ya, tools SAM itu ada directory htdocs, ini yang nanti menyimpan project-project kita di sini. Kemudian ada directory data ya. Ini mana di data? Bukan. Data ya, kalau di sini di par. Nah, par MySQL ini di sini. Ini untuk penyimpanan database-nya nanti di sini ya. Kemudian untuk hari ini, kemarin kalian sudah diminta untuk belajar pengenalan tentang HTML. Kenapa kok harus HTML yang kita pelajari? Karena itu menjadikan dasar ketika kita nanti bekerja atau mau jadi seorang development web ya. Jadi harus wajib tahu tentang HTML. Mau kalian nanti mendevelopnya pakai PHP, mau pakai ASP ataupun yang lainnya, HTML itu wajib dipahami. Karena itu dasar ketika kita mau mengembangkan suatu aplikasi berbasis web. Nah, kalau misalkan saya tidak paham dengan HTML, saya lebih paham dengan PHP, apakah bisa? Sebetulnya ketika kita mengembangkan suatu aplikasi, misalkan bisa dibilang dengan murni PHP atau murni ASP nih, gitu ya, itu bisa dibilang tidak mungkin gitu ya. Tetap kita belajar tentang HTML, minimal minimal tentang struktur dari HTML itu sendiri ya. Jadi di dalam HTML itu ada struktur yang menjadikan baku ya. Jadi ini contohnya, misalnya kita buat dulu, nanti kalian biar buat directory di sini project kalian ya. Misalkan saya kasih nama projectnya inet. Nah, kalau sudah seperti ini, di dalam HTML itu ada ketentuannya. Saya buka text editornya, saya perkecil dulu. Nanti kalian dicoba di rumah masing-masing. Kalian coba buat satu file. Lah, kok ini mata kuliah internet kok membahas tentang HTML ya. Saya tidak akan membahas secara detail HTML seperti apa, bahasa pemrograman seperti apa. Yang penting bagaimana konsep dari aplikasi yang ada di server ya. Karena kan di server, ketika kita berbicara tentang internet, pasti kita berbicara tentang web ya. Kenapa ya kita mengakses apapun di internet, mau misalkan saya mengakses kayak marketplace yang sekarang ya, mau mengakses kayak aplikasi hiburan, contohnya sebut saya TikTok misalnya, itu kan TikTok, apa hubungannya dengan web? Iya, kalau secara di aplikasi itu bentuknya seperti itu ya. YouTube pun sama. YouTube dia bentuknya seperti ya, tampilan misalkan nih, saya buka YouTube misalkan. Nah, bukan seperti ini lah. Ketika kita buka YouTube maupun misalkan TikTok, nah ini tampilnya seperti ini. Ini kan multimedia. Oke, ini multimedia, tapi apa? Ya ini ketika kita lihat di sini, misalkan saya lihat di sosmed di sini, dia menggunakan bahasa-bahasa pemrograman ya. Ada HTML di sini. Jadi semua aplikasi yang memang dia ditampilkan dengan menggunakan browser, di server sana ada bahasa pemrograman yang digunakan, apapun itu ya. Dan sangat banyak sekali bahasa pemrograman yang ada, bisa PHP, ASP, Golang ya, misalkan ada banyak sekali sekarang tuh bahasa-bahasa tingkat tinggi. Nah, ini yang kalian harus pahami ya. Saya tidak bisa dengan pemrograman ya, minimal
kalian paham tentang struktur dari dalam-dalamnya seperti itu ya. Apalagi misalkan TikTok misalkan. Nah kalau di handphone bagaimana TikTok? Di handphone kan dia cuma aplikasi. Iya, kalau di handphone dia aplikasi seperti ini, seperti aplikasi layaknya aplikasi yang mau diinstal kayak di di Microsoft itu seperti aplikasi Excel. Itu di kliennya kita, tapi bisa dibilang dapur pacunya ya, dapur pacu dari yang ada di sana itu menggunakan teknologi-teknologi web ya. Kita bisa ngelihat di sini contoh ya. Kalau kita misalnya mau ngelihat di sini dapur pacu dari TikTok. Mana nih, ada nggak? Kalau nggak gini, kalian bisa install aplikasi ini sebenarnya. Saya buka, misalkan mau apa nih, kalian mau mencari apa nih, misalkan PNT dan PNT ya, Spotify. Nah, Spotify Spotify ini dia apa sih dapur pacunya itu, teknologi yang digunakan di belakang sana itu, ataupun TikTok. Nah, kita bisa lihat di sini dapur pacu yang digunakan. Nah, ternyata teknologinya apa di sini? Oh, dia menggunakan web frameworknya Next.js. Ya. Web servernya dia menggunakan Nginx. Kemudian di sini pemrogramannya dia menggunakan Node.js, bahasa pemrogramannya. Seperti itu. Ada juga dia ada React juga nih. Ini berarti untuk aplikasinya dia bisa menggunakan React ataupun Node.js. Nah, ini dapur pacu yang di ini web servernya dia ada 2 web server. Dia Nginx sama Next.js. Oke, ini TikTok. Berarti apa ya? Kita harus paham, oh ini ternyata dia ketika membangun satu aplikasi TikTok di dalamnya dia menggunakan teknologi seperti ini. Oke, sekarang coba Spotify. Dia pakainya apa Spotify? Nih, oh sama nih. Dia Next.js. Nah. Oke, terus coba nih. Wah, Spotify ini ada ini juga nih. Ada list untuk TikToknya, Google AdSense-nya, Facebook Pixel. Jadi ada, bisa dibilang API itu ya. API itu bisa disematkan di sini gitu. Contoh lain misalkan kita mau tahu YouTube. Nah, YouTube ini dia disembunyikan ya. Kayak apalagi yang misalkan kita mau cari tahu Microsoft. Atau enggak nih, Kominfo. Coba kita lihat Kominfo ini websitenya, dia dapur pacunya pakai apa nih? Oke, ini saya tutup aja biar nggak terlalu berat. Dia pakai Nginx ya. Nah, inilah. Jadi kita tidak harus terpaku dalam satu web server ya. Kemarin ada banyak sekali web server ya. Nginx, Apache. Nah, ini sudah buka nih. Tadi masih loading. Nih Nginx dia pakai Bootstrap. Oke, dia berarti servernya dia bukan menggunakan server sendiri. Dia servernya dia menggunakan di cloud-nya si hosting itu ya. Nah, dia tidak terlihat dia servernya di mana gitu. Oke, misalkan ada lagi ini Microsoft tadi ya. Microsoft dia.
seperti ini ya. Jadi terus bagaimana kalau misalkan kita pengen tahu dia sebenarnya menggunakan server mana nih, apakah dia menggunakan server internet di cloud atau menggunakan server sendiri. Nah, biasanya di sini sudah ada muncul di sini, misalkan ada kayak Ubuntu, kemudian kayak misalkan CentOS, bisa juga Microsoft server berapa. Nah, berarti dia bisa dibilang dia menggunakan server sendiri, baru dia diakses keluar. Tapi kalau seperti ini, berarti dia masuknya ke cloud. Berarti website ini dia ada di hosting secara internet, seperti itu ya. Nah, inilah teknologi-teknologinya yang perlu kalian pahami. Ini bisa jadi celah ya kalau kita berbicara tentang internet. Kalau kita jeli itu ya, kita tahu ini ternyata dia menggunakan JavaScript framework ini ya. Kemudian coba misalkan di sini apa ya, cilacap.co.id. Oh bukan ya. Pokoknya misal kalau mau tahu bisa nanti saya seperti ini. PNC, kita bisa tahu nih PNC itu dia pakainya apa sih sebetulnya websitenya. Oke, kita lihat di sini PNC. Nah, dia ternyata pakai WordPress. Dia database-nya pakai MySQL. Bahasa programnya dia menggunakan PHP versi 7.3. Ini web servernya dia pakai Lightspeed. Nah, kan jadi macam-macam nih untuk web servernya, ada Lightspeed, ada Nginx. Nah, tergantung kita. Makanya nanti kalau kalian mau mengembangkan suatu aplikasi untuk TA misalkan jangan asal, jadi ada analis di situ. Contohnya kita bisa lihat di sini nih web server. Maaf ya, ini malah jadi banyak teori ya, bukan malah bukan malah mempraktekkan ya, karena susah juga. Nah, nih kita lihat di wiki-nya saja, Wikipedia-nya web server. Oke, ini close aja lah. Oke. Nah, coba di sini bisa lihat di sini di web server itu kan banyak. Tapi kira-kira web server mana yang paling tinggi yang sekarang ya? Kan semakin hari semakin, pokoknya dia bisa berubah-ubah tergantung dari teknologi yang digunakan. Ternyata saat ini teknologi yang paling bagus ya menurut survei mereka, Nginx itu lebih bagus ya pemakaiannya. Untuk Februari 2021 dia 34% dibandingkan dengan web server yang lain. Artinya berarti bukan harus dengan menggunakan Apache, bukan harus menggunakan IS ya, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau IS itu setahu saya ini berbayar, Apache dan Nginx itu gratis ya. Bukan berarti saya harus menyuruh kalian harus pakai Apache, harus pakai Nginx. Itu tergantung dari kebutuhan kalian nanti ketika mengembangkan suatu aplikasi berbasis web ya. Misalnya, wah saya mau bikin aplikasi Android, terus hubungannya dengan web apa? Kalau di Android itu yang secara kliennya ya, kita bisa membuka aplikasi di Android itu ya. Namun kayak database-nya kan dia disimpan dalam suatu perangkat ya, komputer. Nah, itu biasanya terintegrasi dengan namanya web. Jadi sekarang itu tidak bisa dibilang bisa lepas gitu saja dengan website, itu nggak bisa. Memang kita mau dengan bahasa apapun, kalau memang dia nantinya mau diakses luar secara bebas, ya kita harus paham dengan web. Itu bisa dibilang harus gitu. Nah, saya sukanya pemrograman dengan bahasa desktop ya. Kalau kita hanya terpaku dalam satu ini aja ya, satu aplikasi di situ standalone, oke. Tapi kalau sudah bermain ke client server, ada client yang mengakses, susah. Bisa aja kan kalau desktop bisa dibikin client server bisa, tapi kan harus
harus install aplikasi satu-satu ya. Kalau misalnya nggak, biar nggak susah gimana, bisa di server dia menggunakan aplikasi itu, di klien dia membukanya dengan browser. Sama aja, kita harus belajar minimal tentang HTML gitu. Jadi HTML itu bisa dibilang wajib ketika kita mau belajar tentang pemrograman seperti itu ya. Nah, teknologi ini terus hubungannya apa dengan internet? Ya, kita harus paham dulu dari awal kayak teknologi browser seperti apa, web server seperti apa. Nah, di sini apa namanya, kayak ternyata Nginx nih, ini bagaimana ya, kalian pelajari nantinya dari tingkat apa nih, dari tingkat kecepatan stabil ya, keamanan. Nah, di sini banyak sekali, makanya kalian nanti membaca artikel, mencari artikel. Misalnya ada tugas tuh, kayak kemarin tugas kalian mencari apa itu browser, kemudian web server. Jangan hanya sekedar browser itu apa, tapi kalian bisa pelajari lebih dalam. Oh, ternyata browser seperti ini gitu ya, ini teknologinya seperti ini. Nah, ini contoh dari teknologi apa di server itu. Nih ada web server nih, di internet ya. Kemudian di sini ada apa nih, ada internet, dia hubungannya dengan apa, dengan networking. Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus. Aduh. Iya. Dari tadi ya? Di saya tidak, Pak. Oh, berarti di tempatnya Mbak Diva. Oke, sinyalnya mungkin ya. Nah, di sini contoh nih. Ini contoh dengan software LAMP ya. Ini Linux ya. Kenapa malah di wiki malah munculnya Linux ya? Kenapa bukan yang lain ya? Padahal ini kan wiki ini milik umum ya. Mungkin karena di sini dia lihatnya free. Oke, nah di sini ada web cache-nya. Nah, apa sih fungsi dari web server itu? Web server itu ini fungsinya salah satu sebagai web cache. Dia bisa ngelihat dari traffic servernya, bagaimana trafficnya, supaya apa, untuk bisa si website itu bisa dimunculkan di dalam browser gitu. Nah, ini juga ada konsep CGI ya untuk scriptingnya. Nanti kalian bisa baca nih CGI itu seperti apa gitu. Ini contoh nih, di sini ada di Linux itu ya, sorry, di ini apa tuh, ini web server masuknya. Kemudian ini kernel, ini contohnya kernel Linux ya. Kemudian untuk database-nya yang bisa digunakan, DBMS-nya maksudnya ada MySQL, ada MariaDB. Ini bahasa pemrograman. Di sini dia masuk dalam dynamic web. Jadi dia bahasa pemrograman bersifat dinamik ya, bukan statis lagi, menggunakan konsep CGI scripting. Nah, ini semua dia kontennya di mana, disimpan di sini di dalam storage ini. Jadi kalau kita ngomong tadi apa sih database? Database itu kan serangkaian apa namanya, instruksi ya, data-data yang dia tersimpan secara skematis, secara apa, yang saling terkait ya. Berarti bisa dibilang saya punya komputer, file-file saya itu bisa dibilang database sebetulnya, karena dia kan saling terhubung tuh gitu ya. Cuman kalau kita berbicara tentang informasi web, berarti database-nya di mana, di dalam data yang misalnya tadi yang ada file MySQL-nya misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian itulah inti informasi itu di database itu sebetulnya. Awalnya gini, saya punya informasi nih, bagaimana informasi ini bisa dipakai atau bisa dilihat oleh banyak orang, bisa disebar ya. Bagaimana caranya nih? Menggunakan browser ya. Browser itu ternyata menggunakan HTML ya. Kalian bisa cari tahu nih sejarah dari HTML seperti apa. Nah, dari situ ternyata kan dia sifatnya masih statis nih HTML. Bagaimana biar dia bisa dinamis? Bahkan butuh namanya MySQL atau yang lainnya. Contoh saja misalkan ya, database ya, butuh database atau SQL ya, query language ini. Cuman untuk bisa memunculkan itu susah. HTML tidak bisa dengan mudah untuk bisa memunculkan bahasa query itu. Maka butuh bahasa pemrograman. Contohnya seperti PHP. Nah, tapi PHP ini dia tidak bisa langsung dibuka di browser. Kalau kita ada file PHP dan langsung dibuka, dia malah ngedownload, bukan membuka hasilnya. Terus bagaimana? Berarti butuhnya namanya
server untuk bisa mengambil informasi database dengan menggunakan bantuan bahasa pemrograman supaya dia bisa dikirim ke browser. Yang browser dia akan melakukan convert ya, melakukan perubahan yang dari tadi bahasa pemrograman PHP yang dia dirubah ke dalam HTML dan dia bisa dimunculkan ke kita bentuknya seperti ini. Jadi ada konsep di situ. Nah, konsep ini yang proses yang tadi ini itu kan harus cepat nih. Banyak kali ngetik kok bisa langsung. Contohnya nih, saya ngakses Twitter misalkan, Facebook aja lah. Nah, ini kan per sekian detik nih ya, sudah muncul. Oke lah, lambatnya 1 detik muncul. Padahal kita nggak ngerti ini ada di mana nih filenya ya, file ini ada di mana, kita nggak ngerti file itu apakah dia memang ada di Indonesia atau memang ada di luar negeri, dan sangat cepat. Nah, ini juga bergantung dengan ini ada web server ini, kecepatannya seperti apa, terus bagaimana si web server itu dia mengambil resource baik di CPU maupun di RAM-nya, resource-nya seperti apa. Nah, nanti kalian bisa nih pelajari ini ya, pelajari tentang teknologinya. Makanya kayak teknologi yang sekarang berkembang ya, itu yang harus kalian pahami, kalian harus pelajari gitu. Jadi nanti saya harap ketika nanti kalian TA, ketika ditanya tentang web server, browser, kemudian database-nya, kalian paham seperti itu ya. Nah, ini web server dia fungsinya untuk apa? Dia untuk bisa menggunakan atau memanggil protokol HTTP ataupun HTTPS. Ini contohnya seperti ini. Oke, sebelum nanti masuk ke latihan, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, monggo Mbak Elik. Mbak mau nanya, maksud dari dinamis sama statis itu gimana ya? Kalau di web dinamis itu dia dinamis itu dia bisa berubah-ubah itu ya, secara standarnya. Kasarnya tuh dinamis tuh gampang dirubah. Kalau statis kan enggak, dia statis itu aja. Itu kalau secara ininya, secara teori dinamis statisnya. Nah, terus bagaimana kalau yang dimaksud statis di website dan dinamis di website? Kalau statis itu, kalau di website itu ketika saya punya suatu tampilan, taruhlah file index ya. Kalau saya mau menambahkan fitur di dalamnya, ya harus membuka file itu ya, harus membuka file itu, kita rubah di dalamnya ya. Itu contohnya. Kemudian kalau misalkan dinamis itu kita tidak harus membuka script di dalamnya, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian terus bagaimana kalau misalkan dinamis itu tidak harus membuka script? Ya berarti harus ada database yang bisa diakses. Berarti bisa dibilang ciri-ciri dari statis itu dia tidak ada database khusus untuk bisa diolah di dalamnya. Kalau dinamis dia sudah ada database khusus yang bisa diolah di dalamnya. Contohnya misalkan seperti ini. Saya ada 2 file. Nah, misalkan saya tambah di sini ada file ini, index misalkan, index.html. Ada lagi misalkan menu.html. Nah, ternyata di sini banyak ya, ada isian di sini nih. Mana tadi? Nah, di sini. Ini kan ada isinya di sini. Ini contohnya seperti ini. Dan ini pun sama. Di sini pun sama, ada isinya di sini. Ini kalau statis dia belum bisa. Kalau secara link dia bisa link. Tapi ketika saya mau mengubah yang dari kata seperti ini, saya mau menambah, itu tidak bisa dari browser dibuka langsung dirubah, tidak bisa. Dia harus dibuka
filenya ini baru ditambahkan. Begitu. Kalau sudah disimpan nanti di proses buka baru dia akan muncul. Itu yang disebut dengan statis. Nah, kalau dinamis apa? Dinamis di sini dia ada file yang dia untuk mengambil, ada database yang dia sudah ada file di situ untuk bisa dimasukkan informasinya. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya banyak sih. Oke, ada lagi? Kira-kira begitu ya Mbak Elik ya. Statis itu bisa dibilang susah untuk dirubah. Kalau dinamis itu gampang. Saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo Mas Rizky. Penjelasan secara singkat antara Apache dan Nginx itu apa ya, Pak? Masih belum paham. Oh, ini ya, biar jelas di sini tak buka aja nih. Apache, dia sama-sama web server ya. Apache 2. Ini Apache versus Nginx. Nah, ini aja biar gampang. Performance. Oke, coba cari yang ini aja nih. Jadi kalau secara teknologinya kita harus punya tool sendiri untuk bisa ngecek ya, misalkan nih pemakaian kan dia ada kaitannya dengan bandwidth ya, bandwidth kan dia di jaringan ya. Kalau kita sudah berbicara tentang teknologi itu berarti ada kaitannya dengan bandwidth. Ada cara ngecek, bagaimana kita bisa ngecek tools yang digunakan untuk ngecek kinerja dari resource PC misalkan. Caranya gini, ada dua aplikasi ya, kemudian sama-sama dijalankan. Yang satu menggunakan Nginx, satu menggunakan Apache. Ketika dites, dia traffic di prosesornya bagaimana, tinggi mana gitu. Kecepatan aksesnya ketika saya mengakses dengan website yang sama tapi dengan server yang berbeda, coba cepat mana. Nah, itu memang harus ada toolsnya untuk bisa menganalisis itu ya, karena kita tidak ada tools yang digunakan ya, paling patokannya berdasarkan artikel yang sudah dibuat sama orang yang sudah pernah ngecek di situ. Nah, sini sudah ada nih contohnya, di sini ada arsitekturnya ya. Kemudian di sini basic arsitekturnya, ini event driven ini. Kemudian kalau yang ini proses ya, ini bedanya di sini event driven approach. Kalau di Apache dia proses driven approach. Apa itu si event driven sama proses approach? Nah, kita cari aja di sini biar gampang nih perbedaan ya, biar nanti saya nggak keliru nih. Perbedaan dengan proses ya, biar nanti lebih jelas. Nah, di sini different proses. Yang ini aja biar gampang. Kalau ada proses, tuh ini mana nih adanya ini ya, bahasa asing. Oke lah, di sini different between event driven sama proses. Tuh malah iklan. Aduh. Nah, nih, for static content like image, CSS, and HTML. Nih, untuk event driven ini dia nggak ada masalah ya. Kemudian kalau yang cuman ini punya Lightspeed ya. Kemudian mana nih, proses bla 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 dari situ nih. Lightspeed employ it's one process to handle the request bla bla bla. This is fast and bla 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 CPU. Nah, jadi ada kaitannya dengan pemakaian si memori dan juga CPU ya, untuk yang proses driven sama
yang event ini tuh ya. Jadi ada sedikit signifikan perbedaan. Nah ini aja nih pakai yang benchmark. Coba ya, saya juga belum punya tools untuk bisa menganalisis ini semua. Biasanya dari artikel-artikel yang sudah ada di internet. Mana nih? Aduh. Nah ini ada nih untuk HTTP seperti apa, HTTP seperti apa. Cepat yang mana? Mana gambarnya? Nih. Ini ada mana nih kecepatannya nih? Ini request ya, request per second ya. Ini misalkan izin X ini sekian. Nah ini ada. Jadi perbedaan lebih ke memakan soft di PC ya. Maksudnya di CPU di PC, di CPU dengan di RAM. Jadi contohnya gini mas, kalau masnya kan nanti mau membangun suatu aplikasi untuk apa namanya, untuk dipakai oleh banyak orang ya. Ternyata aplikasi itu dia disimpan bukan di cloud. Berbicara kalau cloud kan udah teknologi bagus ya, kita taruh di PC kita ya. Contohnya misalkan nih, karena sekarang zaman pandemi, sekolah-sekolah susah, bagaimana kita ujiannya secara online misalkan ya. Taruhlah Mas Arsyad ini pengen nih di sekolah Mas Arsyad dulu pengen ujian secara online, tapi untuk ujian biasa aja, bukan ujian lulusan. Kalau lulusan kan sudah punya aplikasi dari Kemdikbud nih, contohnya misalnya menggunakan aplikasi Bismart atau Exam yang lainnya. Nah ternyata masih pengen memudahkan guru-guru, contohnya kita menggunakan e-learning nanti, menggunakan Moodle. Nah itu kan kita bisa buat soal-soal ujian. Hanya saja ketika diakses oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan, mesti saya tekan dong, karena dia sangat banyak mengakses resource. Nah ini juga bisa mengantisipasi apakah dia menggunakan NX atau menggunakan fase. Misalkan nih contohnya, ternyata dalam satu waktu dia diakses oleh banyak orang, ternyata engine X mumpuni, maka pakai engine X. Ternyata engine X itu dia bisa menangani resource CPU dengan RAM itu, dia tidak terlalu memakan banyak resource-nya, dia lebih cool tapi dia lebih lambat ya. Nah masnya ini pengen bikin aplikasi yang dia bukan untuk diakses oleh banyak orang tapi untuk lebih kecepatan. Contohnya apa? Aplikasi kasir berbasis web, dia diakses hanya paling maksimal 10 kasir ya. Atau aplikasi apotek berbasis web, dia cuma diakses oleh misalnya 2 klien, nggak untuk banyak user tapi pengennya cepat, mungkin dengan Apache misalnya gitu. Jadi ada perbedaan untuk mana yang lebih baik digunakan oleh banyak orang dalam satu waktu, mana yang lebih cepat. Nah ini harus dipelajari. Nah saya belum mempelajari lebih dalam. Nah, nanti tugas mas mbak semuanya belajarlah di situ bagaimana teknologi dari internet itu seperti jadi sangat luas ya. Ternyata kenapa kok kita bisa terkoneksi dengan internet, ada apa di balik itu semua. Ternyata ada servernya macam-macam teknologinya, yang belum HTTP sekarang sudah TTPS gitu, seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya seperti apa sih perbedaan yang lebih oh ini bedanya seperti ini ya, ini bisa lihat di sini aja nih biar saya tidak salah informasi. Ini basic arsitekturnya seperti ini untuk yang NGINX, untuk yang apa tuh basic arsitekturnya seperti ini itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ada? Semakin siang semakin ramai nih di ruangan. Ada? Kayaknya Mungkin tidak Pak, tapi bingung ya. Oke, semoga nanti bisa diberikan kemudahan untuk belajar.
Oke, yang berikutnya, ini saya tutup saja biar tidak terlalu berat. Oke, yang pertama, nanti kalian kan sudah apa belajar ya tentang HTML ya kemarin. Saya minta untuk coba kalian belajar tentang HTML. Nah, tadi di sini ini ada file yang harus kita coba. Mana nih? Oke, di mana tadi di ingat sini ya? Ya, ingat sini. Langkah yang pertama seperti biasa untuk yang soundnya kita aktifkan karena kita belum mengolah database ya. Ini baru belajar tentang bahasa pemrograman dasar di sini tentang HTML. Maka yang ini nggak harus dijalankan ya. Jadi di tempat kalian itu kan ada Apache atasnya ya, ada web server, cuman di bawahnya itu ada MySQL server ya. Nah itu nggak perlu dijalankan yang MySQL servernya untuk database ya, karena ketika itu sudah jalankan dia akan memakan ini ya, walaupun nggak banyak tapi dia ya minimal mengambil di RAM-nya ada sedikit ruang yang dia diambil, prosesornya juga ada sedikit ruang yang diambil untuk menjalankan proses itu. Nah karena ini nggak dipakai, mubazir kalau harus dijalankan semuanya, kan cukup dijalankan yang Apache-nya saja. Jadi jangan mentang-mentang ini ada template jalanin semua ya. Nah, itu nanti kasihan ya, mubazir. Oke, kalau sudah jalan seperti ini, seperti yang kemarin saya singgung, bahwa HTML itu bisa langsung dijalankan ketika di double click ya, karena dia sifatnya statis, salah satu cirinya. Kemudian berarti kalau misalkan bikin website statis pakai PHP bisa nggak? Bisa ya. Jadi statis itu bukan harus HTML saja ya, HTML pun bisa, dia statis. Ciri-cirinya statis itu dia tidak ada database yang bisa langsung di manajemen di dalam website tersebut. Dari website tersebut kita tidak bisa manajemen database di dalamnya. Kalau dinamis bisa ya. Jadi bukan berarti bahasa membangun website itu HTML saja, enggak, PHP sama, dia juga bisa bersifat statis ketika tadi di website itu tidak bisa mengelola database di dalamnya. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita buka yang ini di sini. Misalkan kalau kalian pakai Notepad++ atau pakai Notepad ya, terserah kalian mau pakai apapun itu, mau pakai Notepad++, pakai Notepad, pakai Visual Studio Code, pakai Tableau, nah itu monggo kerso ya, terserah. Karena saya tidak membahas tentang web di sini. Minimal HTML di sini ada tag-tag yang harus kalian pahami. Yang pertama di dalam HTML itu ada HTML itu sendiri, tag HTML. Yang pertama, nah ciri-cirinya di dalam HTML ini nanti tag pembuka dia selalu diakhiri dengan tag penutup. Nah bedanya tag pembuka dan penutup itu, kalau penutup itu ada tanda slashnya di depan, berarti ini artinya tag penutup. Usahakan kalau kalian belajar membuat, bisa dibilang ya, kalau kata kemarin Mas Arsyad masih risetnya, natif itu berarti kita bukan menggunakan suatu framework tertentu, bukan menggunakan CMS, tapi kita menggunakan aplikasi dari nol, bahasa itu ya, dibilang seperti itu, dari nol. Maka kalau kalian habis membuat tag pembuka, misalkan langsung ditutup dengan tag penutupnya ya. Walaupun di sini nanti misalkan ada misalnya misalkan HTML biasanya tuh ada head. Nah setelah head itu kan ada title. Nah seperti ini. Nah kalau sepertinya kan bisa saja HTML head, tapi title tutupnya mana nanti, head tutupnya mana, nah itu akan lebih menyusahkan kita. Maka
sebaiknya ketika kita sudah membuka tag ini, tag pembuka, langsung diakhiri dengan tag penutup. Berarti head juga harus ditutup dengan tagnya. Nah, tag pun sama. Nah, nanti tinggal isi di sini. Oh, ternyata isinya seperti ini. Di dalam tab itu isinya misalkan di sini dekat belajar ya, head. Nah, kemudian biasanya di sini ini untuk head itu untuk atas bagian apa namanya, kayak informasi tentang judul dari websitenya itu apa ya, informasi kalau di dalam apa. Nah, di sini nih, ini titelnya nih, server. Apakah ya ini titelnya web server? Kita bisa lihat di sini. Nah, bener nggak? Nih bener kan? Titelnya web server. Nih, saya besar nih. Nah, nih. Wih, besar banget. Nih, web server Wikipedia, ini tabelnya, judulnya sama kan. Nah, kemudian setelah itu nanti di sini ada script untuk JavaScript ya, CSS biasanya dia letaknya di sini, masih di dalam head ya. Kemudian nanti di sini di bawah ini, di bawah head itu ada body itu isi dari website tersebut ya. Terus boleh nggak kalau CSS itu dimasukkan di sini? Boleh. JavaScript boleh nggak? Boleh ya, boleh, tidak harus di atas ini, tapi sebaiknya dia khusus di atas, di bawah nanti tinggal memanggil. Kayak misalnya seperti ini ada kelas MW body ya, ada ID, ini biasanya dia memanggil ID yang ada di atas ini tadi kelasnya apa, MW body gitu ya. Nah, karena ini kan dia sudah di convert sama si browsernya, jadi kelihatannya seperti ini ya. Ini ada ID-nya konten. Berarti nanti sini ada nih kontennya, apa kontennya. Ini kelas, story. Jadi nanti dia akan memanggil berdasarkan ID ya, sudah dideklarasikan di atas. Oke, minimal ini ada HTML, ada head, kemudian ada body. Oke ya, ini sama nih. Terus, nah yang statis itu misalkan nih, saya akan mengubah mana yang enak, apa yang lebih simple. Ini aja ya, Facebook. Kayak kemarin lah. Nanti membedakan antara yang statis. Ini saya copy di sini. Copy. Oke, sebentar. Masuk ke sini tadi. Oke, sebelum masuk ke yang Facebook. Ini contoh seperti ini. Baru kemudian nanti apa? Body. Nah, tempat body juga ditutup ditutup dengan body. Nah, body isinya apa sini? Isinya misalkan halo, atau enggak misalkan ada iding ya, saya tambahkan iding satu ini satu apa ya, ini aja. Biasanya itu seringnya paragraf aja ya, kayak itu paragraf ya, paragrafnya latihan HTML. Nah, ini juga ditutup dengan teksnya si paragraf tersebut. Kayak ini sih sebenarnya dulu, kemudian disimpan. Nah, kalau sudah disimpan kita buka nih. Nah, ini beda ya, walaupun di sini tadi HTML, ini di dalamnya belum ada script HTML-nya yang bawah ini, maka dia munculnya seperti ini. Tapi kalau ini sudah ada, ini sudah ada HTML, ada ini, maka dia sudah berubah menjadi ini. Kalau dijalankan open Chrome, mana belum muncul.
masih loading. Oke, coba ini aja lah, langsung ini pakai Firefox coba. Belum muncul-muncul nih. Ada sebentar. Firefox nggak mau muncul. Oke. Ya. Belum. Nah, jadi muncul seperti ini. Jadi kalau pakai apa nih? Firefox ya. Nah, jadi muncul sedang belajar latihan HTML. Ini skripnya tadi ini. Ini sedang belajar latihan HTML. Terus bagaimana yang dimaksud dengan statis? Ya statis kayak gini. Misalnya nih belajar, nih saya ganti. Ini saya simpan, ini refresh. Nah, jadi statis. Jadi kalau mau merubah isinya, konten di dalamnya harus membuka skripnya atau source code di sini. Itulah yang disebut dengan statis. Kalau dinamis enggak. Kalau saya mau merubah ini, tinggal masuk ke apa namanya cPanel dari bukan cPanel, dashboard dari website, misal menu adminnya lah bisa dibilang. Ada menu admin yang bisa mengelola. Saya mau bikin artikel, menu ininya judulnya saya isi dengan judul apa misalnya, itu langsung bisa. Oh, artikel ini kok saya kayaknya keliru nih kemarin nulisnya, ada yang kurang, ditambahin. Nah, itu bisa langsung disimpan di device, langsung bisa. Itu yang sifatnya dinamis. Kalau yang statis seperti ini. Kalau saya mau menambah isi di sini, misalkan saya kasih BR misalkan ya, seperti ini. Atau enggak misal di sini. Oke, misal seperti ini saya simpan. Nah, seperti ini. Jadi ada tambahan di sini, harus ngetik di sini. Terus misal mau nambah lagi, misal di sini. Bawahnya lagi. BR lagi. Klik. Selamat datang di website saya. Simpan, refresh. Ini berarti secara statis. Dan kalau misalkan kita mau membuat apa ya, membuat menu, harus tambah di situ. Kemudian website kan dia bentuknya sebetulnya tabel. Dia ada tabel-tabel di sini. Bahkan di sini tinggal ditambahkan tabelnya. Nanti di sini misalkan nih contohnya ada tabelnya, bentuk dengan tabel. Di dalam tabel itu ada kolom dan baris ya, baris dan kolom atau kolom dan baris ya, TR. Nah, ini juga TR. Ini ada TD. Dengan TD. Munculnya seperti apa? Oh, ini belum dikasih. Ini tabel. Nah, di sini tambah bordernya misalkan nilainya nah, jadi munculnya seperti ini, ada bordernya. Jadi semua website tuh ya berupa tabel-tabel. Contoh di sini ada nggak sih? Kalau ini udah diterjemahkan, udah di convert dari jadi apa namanya? Jadi HTML ya.
baca di sini. Oke lah, misalkan ini aja. Ini saya mau mengedit ini ya, edit punyanya si Facebook. Ini saya masukkan ke sini. Yang tadi mana? Ini saya masukkan ke sini. Cemplung. Nah, sini ya, saya simpan. Ini langsung berubah nih. Perubahan. Ini kalau dijalankan, nih Facebook ya. Cuman ini kan nggak online nih. Oke, saya edit di sini nih. Edit. Jadi Facebooknya saya ganti misalkan. Ini kan nggak penting juga nih. Yang mana ini? Misalkan saya mau ganti nih. Facebook. Ini tuh, oh ini gambar. Kalau seperti ini gambar nih, bukan tulisan ya. Kalau ini berarti tulisan. Saya mau ganti nih di sini, misalkan copyright-nya bukan Facebook, misalkan cari aja di sini. Paling bawah misalnya di footer. Mana? Wah, banyak. File 2021. Wah, banyak banget di 2021. Nah, ini contoh-contoh ini aja ya, contoh sederhana gitu. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan statis. Jadi kalau kita mau edit harus seperti itu. Tinggal nanti link-linknya bagaimana gitu ya. Oke, kemudian ini yang tadi yang disebut dengan bahasa HTML ya, jadi bisa langsung dijalankan. Nah, terus apa fungsinya sudah dijalankan kok nggak seperti ini? Nah, bedanya gini, kalau dijalankan langsung kan seperti ini, dia file, dia letaknya di mana. Tapi kalau yang baik itu adalah lewatnya ini pakai komanya, lewatnya localhost. Nah, localhost tadi apa nih namanya, di localhost itu saya ada nama directory inet seperti ini. Loh, kok ini langsung muncul karena dia filenya index ya. Nah, ini filenya index. Di file index ini dia akan langsung otomatis dia di load ya. Maka website itu wajib ada file indexnya karena dia biar langsung di load oleh si browser tersebut. Ini tanpa harus dipanggil, mana tadi, tanpa harus dipanggil. Di sini kan harusnya ada indeksnya, ini nggak perlu dipanggil, dia sudah muncul. Itu fungsi dari file index di dalam suatu website ya. Kalau misal indeksnya diganti dengan K, ini nggak bisa. Dari name ini index pakai Indonesia ini nggak mau. Ini kalau saya request, nah ini nggak mau karena dia indeksnya seperti ini. Maka indeks itu harus pakai X ya, indeks. Oke. Kalau dijalankan sudah bisa nih. Nah, tinggal nanti di sini diisi file-filenya apa, ada konten-konten yang ada di situ, link-linknya seperti apa gitu. Ini bisa ditambahkan di sini. Oke. Nah, nanti apa tugas kalian untuk belajar ini, saya tidak membahas mengenai HTML seperti apa ya, karena bukan ranahnya di internet. Saya cuma pengen kalian bisa cari tuh banyak di artikel internet. Contohnya misalkan saya mau membuat tabel misalnya di internet, HTML dengan HTML itu seperti apa. Kalian nanti buat ada 5 file HTML saja yang nanti bisa saling ngelink ya. File 1 ngelink file 2, file 2 ngelink file 3 dan seterusnya. Isinya terserah kalian ya. Ini ya 5 file untuk latihan ya. Ini sangat banyak lah di internet lah. Saya tidak mau menjelaskan lebih detail karena bukan ranahnya di
mata kuliah saya itu ranahnya di pemrograman web ya. Misalkan nih latihan banyak di sini. Kelas contoh soal latihan belajar HTML lengkap untuk pemula misalkan. Nah, ini coba di contoh coding HTML saat ini lah ya. Yang penting kalian paham sebetulnya. Kalau materi ini banyak banget nih, tinggal comot sana comot sini gitu ya. Ini contoh seperti ini. Nah, ada HTML itu seperti apa, ada tag itu apa, elemen itu apa, atribut seperti apa, kerangka inti. Nah, ini kerangka inti dari HTML seperti apa. Kerangka intinya nih tagnya kayak gini ya, ada tag bold ya, heading 1. Ini image ini biasanya untuk memanggil gambar ya, image source. Nama gambarnya apa, ini alternatif nama dari ini, biar nanti ketika orang mencari dengan alternatif misalnya Pantai Baru nanti dia akan muncul seperti itu ya. Kemudian contoh-contohnya ini kerangkanya. Nah ini bedanya nih. Kalau tadi yang saya kan nggak dikasih itu ya, dikasih doctype. Kalau tidak ada misalnya ini saja cukup seperti ini, berarti dia HTML versi lama ya, versi yang mana tadi. Nah yang ini versi lama. Kalau yang versi baru itu ditambah doctype. Boleh menggunakan besar, boleh. Banyak iklan di websitenya. Ini seperti ini. Ngaruh nggak? Dia ngaruh ketika penggunaan di browsernya sudah support dengan HTML versi yang terbaru, versi 5 misalkan. Nah ini berarti kalau sudah seperti ini, dia otomatis dianggap bahwa HTML ini versi 5, doctype versi 5 yang sekarang ya. Oke, ini cara untuk melihat, ini bisa ini ya, belajar. Oke, memilih browser terbaik. Nah, browser apa yang harus digunakan gitu. Kemarin ya, ini template-nya nih. Oh ini nggak ada praktek. Coba yang ini. Ada nggak? Oke, wah nih kayak gini kan keren nih. Kayak Mbak Elik kemarin ya, tampilannya hitam, isinya tulisan-tulisan kayak gini. Nah, ini contoh. Nah, ini bisa aja nih, tinggal di copy. Copy mana copy? Copy. Tambahkan di sini. Ini dosen pemalas ya. Tinggal kopas-kopas. Ini apa ya? File 1 TML. Nah, karena di internet udah banyak ya. Apa yang ribet-ribet? Yang penting paham aja kalian. Ya kan? HTML, heading, title, judul, body. Nah ini ada body, ada ini bisa ditambah main ya, dan bla 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 nih. Heading 1, heading 2, nih paragraf, di image nih. Tadi ini harus cari nih image ini di mana letaknya. Oh dia image-nya di mana? Ini kalau yang ahref itu dia ngelink ya, ngelink kemana? Nah di sini saya ganti nih, linknya jangan ke sini. Berarti saya ganti linknya ke index. Oke. Artinya ini ngelink ke indeks ini. Kayak kita jalankan ya, yang menu file 1. Nah caranya tadi biar sekalian buka di mana tadi? Ini ya. Oke. Init file 1.html. Oh ya ini kan image-nya nggak ada tadi ya. Nih coba saya tambahkan image mana ya yang mantul. Saya download image dulu. Mana sih? Image-nya mana image-nya? Nah, misalkan yang bagus ada nggak? Nah, ini misalnya ya, saya download. Kecilin. Malah hilang lagi.
dia nggak mau simpan di sini. Ntar ya, ntar download dulu. Ini gambar kan, saya masukkan ke desktop. Oh, lupa saya ini nggak mau. Kalau di Windows mau nih, masukkan ke sini ya, ke desktop aja. Oke, ini saya cut, masukkan ke Kinet, paste. Nah, di sini saya ganti namanya biar inilah nggak terlalu panjang. Nah, oke. Kalau sudah, berarti di sini file ini search-nya logonya image. Image PNG. Oke. Simpan. Oke, kerja di sini. Nah, muncul. Terus ini tadi kan diganti ya, indeks. Ini langsung dia nge-link ke indeks. Kalau diklik, nah seperti ini. Contoh ya. Pokoknya di internet udah banyak sekali. Ini, kalian bisa pakai Visual Studio Code atau text editor lain, bisa menggunakan Notepad++ atau Notepad saja. Seperti ini, Notepad atau yang plus yang lebih keren lagi. Syukur yang yang gratis ya, jangan berbayar karena ribet ya. Ini gratis nih, punyanya Microsoft tapi gratis, Visual Studio Code. Kalau sarankan kalian pakai ini, bisa, dia ringan juga. Oke, ini banyak sekali nih, bla 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 ya. Tugasnya cuma 5, tinggal copy ini 1, copy 2. udah ini kan, udah selesai tuh. Cuman kalau ini kan ada CSS-nya nih, ini gak usah ya, ini outputnya jadinya seperti ini, keren kan. Tuh, kalian ini aja ya, gak harus ya, masuk ke sini. Boleh kalau nanti kalian belajar sendiri, boleh. Ada ini kan sudah pakai CSS nih, ini CSS scriptnya, jadi dia jadinya keren lah. Minimal HTML saja lah, 5 file buat latihan kalian. Yang penting kalian paham seperti apa tuh, karena hari ini kan sebentar ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalian akan bingung kalau kalian nggak akan mencoba itu pasti bingung ya. Monggo Mbak Elik, silakan ya. Monggo Mbak Elik, silakan. Izin bertanya Pak, Ya, monggo. kalau yang tadi kalau misalnya mau tulisan itu kan pakai slash kan buat penutupnya. Kalau yang BR kenapa nggak pakai slash Pak? Dia itu apa ya namanya itu, dia emang apa, saya lupa nih istilahnya tuh. Jadi boleh diisi BR, boleh enggak, karena BR itu kan dia cuma ngebreak aja sebetulnya, dia bukan suatu yang memang harus diapit, karena dia apa ya, kalau kayak paragraf kan dia diapit dalam satu kerangka tuh. Nah, BR kan dia cuma untuk menurunkan baris saja, dia kan artinya break, BR itu break, jadi nggak ada apitan di break itu kan nggak ada. Kayak misalkan saya nulis nih, saya tulisnya, kalau mau nulis ke enter kan nggak perlu ada lain-lain itu, ya udah break, ya udah tinggal di itu aja gitu, karena dia fungsinya untuk ngebreak tulisan. Yang kalau misalkan kayak gini, kayak misalkan ini, nah ini saya nulis seperti ini ya, saya enter nih, ini kan di enter nih panjang, ini ketika dijalankan di browser dia bukan nge-enter tuh, jadinya apa, memanjang seperti ini. Jadi bedanya itu, kalau misalnya di sini, ini kan ini sudah saya enter nih, udah saya enter sampai ke bawah banget. Ketika saya
simpan, dia tetap dianggap satu baris. Nah, kenapa kok di BR itu dia tidak perlu adanya slash? Karena dia kan untuk nge-break tulisan aja. Jadi setelah ini dia break. Nah, kalau kayak ini nih, setelah saya nih, saya kasih break, fungsi break. Karena dia bukan mengapit konten yang ada di tidak mengapit konten yang ada di dalam break itu. Dia cuma nge-break tulisan aja. Dia fungsinya untuk nge-break. Maka dia akan turun. Jadi, nah ini karena dia bukan suatu harus ada konten di dalam itu semua. Gitu. Oke. Bisa diterima nggak nih? Bisa Pak, bisa. Oke. Ya, Mas Ulul. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk referensi belajar SAM itu di mana ya Pak? Kalau SAM itu nggak harus dipelajari toolnya, nggak harus. SAM itu kan cuma tool saja, kayak misalkan saya pakai, kecuali kalau misalkan saya pakai apa ya, pakai toolsnya itu apa ya, SAM itu kayak pisau aja gitu. Kalau kita tahu pisau ini matanya di sebelah mana itu kan, ya cuman itu aja. Oh, ini pisau kecil berarti untuk memotong yang kecil-kecil, pisau besar untuk yang lebih besar. Itu aja untuk SAM ya. Tapi kalau masnya mau belajar di dalam SAM-nya itu isinya, di dalam SAM itu kan ada web server tuh, ada Apache atau Nginx misalkan, itu yang dipelajari. Ada MySQL, itu yang dipelajari di dalamnya, bukan tool SAM-nya yang dipelajari, tapi service yang ada di dalamnya itu yang dipelajari. Gitu ya, Mas Ulul. Terima kasih Pak. Ya, karena SAM itu ya cuman alat aja. Kita tidak harus menggunakan SAM, tidak harus. Ya. Kayak misal kalau di real kalau kalian nanti membangun satu server internet, kan nggak harus dengan tampilan seperti ini. Itu misalnya Apache sendiri diinstal. Jadi tidak ada tampilan kayak gini kan. Kalau punya saya kan karena ini pakai desktop ya. Kayak ini ada tampilan ini. Kalau di di servernya itu nggak ada tampilan ini karena dia bukan berupa tampilan desktop GUI, tapi dia berbasis teks. Jadi cara menjalankan ya pakai sintak start Apache misalkan kayak gitu, atau start Nginx. Nanti dia baru jalan, udah yang dipelajari berarti sintak itu yang dipelajari gitu. Terus di mana kalau kita mau pelajari tentang Apache, ya di sini di Apache-nya. Salah nih, kok malah ini Apache 2 ya. Malah apa nih tampilannya Bardo. Apa itu? Salah. Udah enggak. Ya, PPD. Nih kalau mau belajar tentang Apache-nya di sini. Nih kalau mau downloadnya, kalau mau lebih ke tulisannya, nih di doc. Nih, modul. Nah, ini di sini. Belajar nih tentang Apache di sini. Kalau misalnya Nginx juga bisa nih. Performance load balance-nya. Balance-nya tuh load balance-nya tuh nggak terlalu besar. Nih. Jadi belajarnya di mana ya? Di sini. Baca-baca kayak gini, masuk ke forum gitu. Itu ya. Ada lagi? Ada? Ada nggak?
kira ya Apa? Maaf ya mau tanya Pak. Bisa diulang lagi nggak Pak secara singkat aja? Kalau mau copy suatu script ke text editor terus di save terus ditampilin ke browsernya Pak. Jadi oh ketinggalan. Secara singkat aja Pak, nggak apa-apa. oke. Nih contohnya ini Ya, langkah-langkah. dari ini ya. Ini terlalu banyak ya, yang ini aja sedikit. Ini ya, ini saya copy, kemudian masukkan ke sini. Sorry, ini buka ininya dulu ya, buka filenya. Misalnya saya mau masukkan ke menu. Ini saya buka di Notepad, text editor, seperti ini. Ini masih kosong ya. Ini di paste saja di sini. Kalau sudah disimpan. Nah ini kan sudah nih, udah tersimpan nih. Kalau sudah, buka di browsernya. Nah browsernya kan tadinya kan seperti ini nih, namanya misalkan masih indeks ya. Nah kan seperti ini, kan masih seperti ini kan ya. Terus di sini namanya apa tadi? Menu.html. Berarti tinggal ditambahkan di sini menu.html. Enter. Nah sudah seperti ini. Gitu ya. Jadi kayak gitu aja caranya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Tak bisa diulang nggak yang masukin gambarnya itu? Oh masukin gambar. Oke. Ini kan tadi nggak ada gambarnya ya. Terus ini kan tadi linknya beda nih. Masuk ke ini menu. Nah di gambar ini kan beda nih. Ini kan namanya kan logo decoding.png. Ini kan nggak ada gambarnya. Nah makanya ini disesuaikan dengan nama file gambarnya. Nah di sini nama file gambarnya kan image nih. Di tempat saya ada image, ya gampang lah. Namanya gambar. Namanya kan gambar.png. Nah ini yang nanti dimasukkan ke sini. Image source, src itu source-nya mana? Oh ternyata source-nya itu namanya gambar .png. Dah, kalau sudah ini alternatif ini tuh cuman tambahan ketika kita nantinya si user itu ketika di internet mencari dengan kata image decoding nanti dia untuk memudahkan alternatif metadata. Ini misalkan logo saya boleh lah terserah. Tuh, itu untuk menambahkan gambar ya, tinggal disimpan. Kemudian kalau sudah disimpan ini sudah pasti sudah sesuai ya antara source gambar yang ada di sini dengan namanya, tinggal di refresh saja di sini. Tekan F5 atau tekan ini. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Karena apa? Ini gambar yang dia diambil di load dari sini. Kan di load. Nah, ini kan fungsinya apa? Ini kan cuma teks-teks seperti ini ya, teks-teks bahasa pemrograman. Nah, kenapa kok bisa muncul seperti ini? Karena itu di load oleh si server itu. Gitu ya. Coba kalau dibuka misalnya, dibuka seperti ini. Nah, ini juga sama di load. Nah, ini kan nggak ada apa? Ini kan nggak menggunakan web server nih. Dia langsung di double klik. Kenapa kok bisa? Bisa karena dia memang sifatnya masih menggunakan HTML ya. Kalau menggunakan bahasa pemrograman kayak PHP dia nggak bisa. Seperti itu. Terus fungsi ahref ini, di ahref tuh ngereferensi ke mana? Itu hyperlink, referensi kemana? Dia ngelink kemana? Oh dia ngelinknya ke decoding. Jadi ketika ini diklik nih, dia ngelink ke sini ke decoding tuh. Itu fungsinya seperti itu ya. Nah, oke ini, malah lokal. Oke, ini tadi ya, ini dulu.
Oke, ini juga bisa nih. Yang ini diganti. Kalau tadi kan ngelinya ke ini ya. Sorry tadi kan dia. Ini biar ngelinya ke indeks bisa. Berarti yang ini HTTP ini dihapus. Jadi diapit dengan tanda petik 2, double petik apa namanya index dot html misalkan ya. Terus ada lagi misalkan di sini. Nah, saya tambahkan lagi di sini. Copy pas di sini. Nah, ini misalkan apa? Halaman indeks ya. Atau halaman home utama. Ini misalkan tadi isinya apa? Ada menu indeks file 1 ya. Oke, misalnya di sini namanya file 1. Misalkan ini download aja. Misalkan ya, contohnya gitulah. Oke, disimpan nanti kalau di refresh dia ada 2 nih. Nah, kalau halaman utama seperti ini ya. Kalau dia download seperti ini ke file 1 atas ini. Itu. Ya, ini fungsi alternatif nih namanya nih. Ini alternatif. Tuh. Nanti misalnya ini ke halaman utama. Berarti di halaman utama ini ditambah lagi nih. Ini indeks ini ya. Nah, di sini saya tambahkan. Nah, di bawah tabel ini misalkan nih. Oke, saya tambahkan. Indeks ya. Berarti misalkan menu apa ya? Menu gambar. Nah, ini diganti nih, tadi indeks diganti dengan menu. Oke, saya simpan. Nah, ini nanti kalau di refresh seperti ini. Oh, ini kalau mau ke menu gambar muncul seperti ini. Oh, ke halaman utama diklik muncul ke sini. Gitu. Nah, itu yang nanti kalian lakukan kalau membuat suatu aplikasi berbasis web. Nanti dia ada ngelink-linknya kemana, ada konsep bagaimana biar dia ngelinknya cepet. Itulah ya. Nanti bisa lebih menarik kalau kalian coba-coba. Di sini ada nih banyak artikel nih. Oh, ada contoh-contoh kayak gini nih. Oh, kalian minimal jangan harus yang CS sama JavaScript, HTML saja. Yang penting ada tabelnya. Nah, di sini cari nih. Tabel. Belajar tabel HTML. Tabel HTML. Nih. Ada di sini. Nah, ini di petani kode juga bisa nih. Nah, cara membuat tabel di HTML. Banyak banget materi. Ini juga ada sekolahnya juga. Iklan dulu. Aduh, lama. Nah, di sini nih, contoh nih. Ada baris, kolom, sel, garis. Nah, ini baris. Kolom ke bawah, sel tuh isinya. Jadi nanti ada istilah TR, ini berarti dia baris. Tadi ya kan saya ada nambah TRTD itu di sini. Jadi ketika kita membuat suatu tabel itu ada istilah TR itu apa baris, TD itu untuk selnya di kolom. Jadi nanti kalau ada TRTD kan di dalam tabel itu ada 2 nih. Ini saya besarin. Nah, ini kan ada nih, ada 2 garis luar, garis dalam. Inilah TRTD-nya nanti. Ini bisa dibilang ini luarnya TR, dalamnya TD. Itu. Ya. Oke, nah ini mana tadi? Sini ada tabel, ada t-head-nya. Ini biar apa? Ininya beda nanti atasnya. Jadi kalau kita membuat tabel di MS Word itu kan ada yang template langsung besar tuh untuk judulnya. Itu bisa menggunakan t-head. Nah, membungkus bagian kepala tabel. Jadi nanti
tapi bentuknya bukan tabel yang sama persis ya, maksudnya sama persis antara header tabel dengan isinya, tapi dia headernya tuh ada lebih besar gitu, seperti itu bedanya kayak gitu. Nih kemudian ini, nah nih contohnya seperti ini. Ini kalau dibuat tabel, ini sebenarnya apa? Ini bentuknya tabel nih. Kenapa dia nggak muncul? Karena dia bordernya masih 0, belum ada dikasih border. Ini contoh ya, biar sekalian belajar. Nih, saya masukkan di sini. Saya tambahkan di sini aja nih. Saya tambahkan di sini menu tabel 1.html. Oke, saya buka. Nah, nih simpan. Ini kalau saya jalankan di sini, ini tadi tabel 1 ya, HTML. Nah, muncul seperti ini ya, baris 1 kolom 1. Ini nggak muncul tabelnya karena dia bordernya dia 0. Nah, di sini tinggal dikasih bordernya nih. Nah, di sini kan tadi sama ya, border 1. Semakin banyak nilainya, semakin tinggi nilainya, bordernya semakin tebal. Nah, tabel border 1. Tadi yang nambah bener nggak tadi? Jangan salah. Border. Mengcopy aja salah ya, keliru. Ini bukan border ya, border ya. Ya, ini salah nih, salah ngetik nih di sini. Harusnya border, bukan border. Tuh. Ini apa? Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom. Jadi kalau misalnya kita mau membuat tabel ini di dalamnya, ya berarti kita belajar seperti ini. Ini TR. Ini kan ada TR ya. Ini TR-nya kan ada 2 nih. Ini TR yang pertama, ini TR yang kedua. Ini artinya dia ada 2 baris. TR kan tadi baris. Ya. TD itu isinya nih. TD 1 berarti dia baris 1 kolom 1. TD 2 berarti baris, ini kan di baris. Nah, nih saya enter aja. Nah, biar gampang. Oke. Ini nah, gini aja ya, biar gampang. Ini baris 1. TR yang pertama ini baris 1. Nih, TR yang kedua ini berarti baris kedua. Ya. Yang di dalam ini kan berarti kan baris. Di dalam baris kan ada kolom. Ya. Ini kolom 1, kolom 2. Di dalam satu baris. Maka di sini yang pertama, TD yang pertama, berarti dia di kolom pertama, pada baris pertama. TD yang kedua ini berarti dia kolom kedua di baris pertama. Berarti logikanya seperti ini. Ini kan TD-nya yang atas nih, pertama nih. Berarti dia kolom pertama di baris kedua. Nah, ini berarti apa? Baris kedua atau kolom kedua di baris kedua. Misalnya saya mau menambahkan baris lagi, ada 3 baris di sini. Berarti tambahkan TR lagi. Nah, saya enter aja biar gampang. Berarti di sini saya menambahkan 1 TR. Nah, saya tutup dengan TR. Berarti ini ada 3 baris. Ya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan lagi nih. Di dalam 3 baris ini saya menambahkan ada kolomnya. Ya. Berarti TD apa? TD ini berarti saya kasih di sini, misalkan tulisan di sini tuh ini ya. Up. Saya tutup. Nah, yang di kolom kedua, baris ketiga. Di sini saya B.
simpan, maka munculnya seperti ini. Tuh, A, B. Nah, ini bocoran ya, bocoran buat kalian. Biasanya nanti di mata kuliah web, nanti kalian bikin seperti ini. Silakan kalian buat tabel yang isinya di kolom pertama itu dia merge ya, berarti di sini nih gabung nih. Jadi kayak kalau di tabel kan dia ada merge ya, tergabung. Jadi jadi satu kolom, bawahnya ada 2 kolom. Nanti di baris keberapa, kolom berapa dia gabung. Nah, dia apa di sini? Bisa jadi gambarnya nanti seperti ini. Contoh aja di bocoran nih. Karena dulu pernah apa namanya? Pernah juga ngerjain mahasiswa seperti ini. Ada tabel seperti ini. Silahkan kalian buat tabel seperti ini. Nah, seperti ini websitenya. Ini ada buat headingnya, menu ini ada berita apa misalkan. Ini buat seperti ini dengan menggunakan HTML minimal kayak gitu. Ada lagi. Nah, seperti ini. Ini walaupun cuma simbol ini beda kayak gini, scriptnya beda lagi nanti. Nah, ini tambah lagi. Nah, kayak gini. Nah, ada ini misalkan ya seperti ini. Silakan dibuat dengan menggunakan tag HTML. Nah, itu menarik sebenarnya seperti itu. Itu bocoran ya. Makanya kalian sebelum nanti dapat mata kuliah pemrograman web, kalian udah tahu duluan nih. Jadi nanti tinggal mengulang aja. Tuh ya. Tuh, ini seperti ini hasilnya. Ini mengatur jarak nih cell padding itu berarti nanti dia apa ya? Nih saya tambahkan nih ya, nanti dia jadinya bagus nih. Cell paddingnya saya kasih 0 nanti. Ini kan 10, saya ganti 0 aja biar bagus. Ya tadinya kan seperti ini nih, saya refresh. Nah itu jadinya bagus nih, lebih kecil. Nanti di sini juga bisa, yang di dalam sini tadinya juga bisa. Oke, itu ya cara mengcopy file dari script yang sudah ada, tinggal dimasukkan di situ. Seperti itulah caranya, kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Pusing ya? Lumayan, Pak. Lumayan banget. Lumayan. Udahlah itu aja ya, nanti kalian kebanyakan nanti malah tambah pusing nanti. Oke, nanti tugas buat kalian lah, latihan nanti membuat ada 5 file HTML. Nanti isinya terserah kalian boleh menyomot dari sini ya, tapi kalian harus paham lah apa yang kalian comot di sini. Kalian pelajari ini memberikan warna seperti itu. 5 ya, 5. Kira-kira paham gak nih kalau dikasih tugas kayak gitu? Masih lumayan bingung, Pak. Masih lumayan bingung. Nanti kalian coba dulu ya, coba atau enggak ini ada nggak di sini biar sama ya, karena saya nggak ini ya, nggak masuk ke sini nih, nggak masuk bagaimana cara bikin ini karena bukan ranahnya saya. Minimal gini, kalian ini aja. Nah ini kalian bisa pakai inilah, referensi ini juga boleh nih. Nih ya, kalian pakai referensi ini juga boleh nih. Tugasnya kalian cuma mempelajari aja nih dari ini. Nah, itu referensi ini kalian coba dibuat di punya kalian ya, dibuat di punya kalian tapi kalian pelajari ya.
saya membahas lebih dalam nanti saya dimarahin sama mata kuliah pemrograman web nanti saya. Kok kamu ngambil bagian saya gitu. Saya cuma mengenalkan ini aja karena itulah fungsi. Nanti kita bisa melihat fungsi dari web servernya seperti apa kalau sudah masuk ke pemrograman, bahasa pemrograman yang untuk yang dinamis. Ya pusing lah. Alhamdulillah berarti kalian bisa memikir. Kalau kalian biasa aja nih kan nggak mikir kan, mikir pusing, berarti sudah mencoba untuk memikirkan. Nanti Mas Arsad sama Mas Irsad bisa saling ngasih ini ya, support lah ke teman-teman ya Mas. Ya baik Pak. Oke, semoga materi yang tadi bisa diterima di kalian walaupun hanya sekedar membuat file membuat file di directory. Jadi yang pertama catatannya gini, simpulan catatan yang pertama, buatlah directory ada directory project. Ini aja buatlah nanti kalau buat project berarti ini ya ditaruh di directory dengan nama panggil kalian pada directory ht ini htdocs ya. Ini berarti kalau htdocs ini berarti di SAM, kalau yang pakai SAM, atau www kalau pakai Laragon. Oke, berarti kalian nanti bikin directory nama panggil kalian di directory htdocs atau www ya. Nih ya, berarti nama projectnya nih misalnya Abdul atau siapa nama panggil kalian di directory itu folder ya, karena kalau folder itu kan apa lebih ke kayak tempat aja sih, directory itu lebih keren aja bahasanya. Kedua, buat file, nah file HTML ada directory tersebut, nanti directory nama kalian di dalamnya ya. Jadi di situ ada di dalam directory kalian ada file ya yang berapa ya, 5 file HTML. Nah, .html ya. 3, isi sesuai dengan ya materi. Apa berarti kalau tadi kan ini belum ada isinya ini ya. Nah ini misal isinya di sini menu. Nah, mencetak banyak lulusan, ini kan contoh nih. Nah ini misalkan di sini mata kuliah internet adalah mata kuliah yang membingungkan saya.
munculnya seperti ini. Menu ya. Nah, mata kuliah internet adalah mata kuliah yang membingungkan saya bla 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 bla. Nggak harus yang bagus yang ini ya, yang penting kalian ternyata kalau mau ngisi kayak gini isinya gitu. Sambil kalian pelajari tuh. Kemudian yang berikutnya tadi isi dari materi itu ya. 4, buat masing-masing file tersebut saling terhubung. Nah, berarti pakai HRF. Nah, saling terhubung nih. Yang kayak tadi di klik sini masuk ke indeks, klik sini masuk ke sini gitu ya. Nah, 5, jalankan dengan menggunakan ini apa namanya ya, localhost lah ya. Jadi bukan di double klik ya, tapi di localhost. Oke. Itu tugas apa nih? Tugas keberapa ya? Kedua ya. Tugas. Nah, inilah. Class.txt. Oke. Ini saya share mana nih? Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Biar kalian gak terlalu pusing nantinya. Ada? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian aja ya, karena terlalu banyak nanti malah terlalu pusing kalian. Yang penting kalian nanti mencoba apa yang sudah saya praktekkan tadi. Kalian untuk referensi bisa banyak sekali di internet, sangat banyak referensi untuk belajar tentang website ya. Saya tidak mengupas lebih jauh karena memang itu bukan ranah dari saya, itu ranah dari mata kuliah pemrograman web sebetulnya. Saya nanti ada setelah step ini nanti ada step berikutnya yang nanti mengarah ke internetnya itu ya. Oke, itu ada yang mau disampaikan? Belum. Belum ya. Kalau belum, ini masih ada semua toh? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Karena ini sudah ada semua, daripada saya manggil satu-satu, minta tolong diaktifin sebentar untuk